Mari teman-teman kita berdoa membuat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Muma. Oke, sebelum kita lanjut belajar, Ibu mau tanya, coba dilihat kanan kirinya, apakah semuanya hadir atau ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sini coba kita akan belajar tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitar. Untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini ada Tanah Air. Boleh semuanya berdiri? Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah asal DKI Jakarta. Ada yang tahu apa? Kicir-kicir. Kicir-kicir, betul. Yuk. Ini lagunya, lagu lama yang keluar dari Jakarta. Oke anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis keragaman budaya dan kearifan lokal daerahnya masing-masing dengan tepat. Lalu yang kedua, coba Nuril boleh dibacakan. Melalui penayangan slide PPT, peserta didik mampu menguraikan cara melestarikan warisan budaya dengan tepat. Oke, lalu Dian. Yang kedua, melalui penayangan slide PPT, peserta didik mampu menguraikan cara melestarikan warisan budaya dengan tepat. Oke, nah dari tujuan pembelajaran ini kita bisa tahu kalau misalnya kita akan belajar terkait dengan kearifan lokal dan warisan budaya. Sebelum kita belajar, untuk lebih meningkatkan semangat kita, Ibu ada ice breaking. Nah, ice breakingnya seperti ini. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Haha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Nah, coba ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. nah, tempat tinggal kita, kemudian ada yang masyarakat pendatang dan sikapnya bagaimana kalau misalnya masyarakat pendatang itu datang ke tempat kita. Nah, sebelum kita belajar, nah sekarang itu kita akan belajar tentang keunikan kebiasaan. Jadi nih, kalau misalnya masyarakat pendatang itu kan dia baru datang ke tempat kita. Nah, di setiap daerah itu pasti mempunyai kebiasaan unik. Contoh dari daerah ibu asal, misalnya ibu kan daerah asalnya itu dari Jakarta. Nah, itu ada yang namanya tradisi nyorok. Ada yang tahu nggak tradisi nyorok? Tahu. Nah, biasanya itu tradisi nyorok tuh kayak gimana sih? Jadi sebelum Idul Fitri itu kita bawa makanan ke rumah orang yang lebih sepuh. Oke. Biasanya tempat makanannya kalau zaman dulu itu rantang. Nah ya betul. Jadi tradisi nyorok tuh menghantarkan makanan atau bingkisan ke tempat orang yang kita anggap itu lebih tua gitu, orang tua dan lain-lain, saling menghormati. Oke anak-anak, kita sudah semangat lagi, sudah fokus lagi, tadi sudah ice breaking. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu kicir-kicir. Nah, di dalam video tadi itu kalian melihat sesuatu tidak? Nih, coba Ibu tampilkan lagi. Nah, di sini itu ada, coba kalian perhatikan. Di sini ada 3 perempuan. Dia sedang menari. Lalu kalian ada yang notice nggak? Kira-kira dia tuh pakai kain apa sih? Kain batik, Bu. Kain
digambar. Coba satu-satu ya berarti ya. Boleh di Nurma dulu. Kamu tuh lihat beda hari ini, nggak sengaja rapi loh. Nah, boleh Ronan. Iya, dia pakai baju batik. Iya. Baju batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam pada setiap motifnya. Oke, nah di sini siapa yang memakai batik? Aga. Nah, Aga tuh memakai batik sehingga lebih terlihat rapi. Nah, batik itu merupakan hasil budaya bangsa Indonesia dan setiap batik itu mempunyai makna yang tersendiri yang indah. Lalu coba Ibu mau tanya terkait dengan batik. Adakah yang tahu batik dari manakah batik itu berasal? Dari Indonesia. Dari negara kita Indonesia. Nah, batik apa saja yang kalian ketahui? Saya Bu. Apa? Mega bendung. Kemudian ada lagi Motif tupal. motif tumpal. Ada lagi Sasirangan. sasirangan. Lalu kemudian motif batik apa yang berasal dari tempat kalian tinggal? Ada nggak kira-kira? Saya Jakarta Bu. Iya, apa berarti kalau misalnya dia Tumpal. bilang motif berarti tumpal. Oke, nah di sini Ibu ngulas sedikit tentang batik. Melalui Keputusan Presiden nomor 33, pemerintah itu menetapkan tanggal berapa Hari Batik? 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Pada tanggal 2 Oktober ini merupakan hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada hari itu, Organisasi Pendidikan Keilmuan UNESCO memberikan pengakuan internasional. Nah, di sini ada yang tahu kira-kira ini motif batik apa? Motif batik parang rusak. Di sini tuh ada motif batik parang rusak yang dimana itu berasal dari Jawa. Yogyakarta lebih tepatnya. Oke, nah selanjutnya selain dari batik warisan budaya itu ada yang namanya apa nih? Jamu. Siapa yang sering minum jamu? Ada nggak? Saya pas kecil. Pas kecil biasanya pas kecil juga sering minum jamu buyung upi. Iya. Nah, jamu itu mempunyai khasiatnya masing-masing. Ada yang tahu nggak khasiat atau manfaat dari jamu? Menghangatkan badan, betul, memberikan kesehatan kepada tubuh. Jadi jamu itu merupakan warisan budaya. Oke, dilihat ini ada peta apa? Indonesia. Indonesia, yang dimana Indonesia mempunyai keberagaman suku, budaya, dan ras serta agama, yang dimana itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, coba kebiasaan, perilaku, nilai-nilai yang baik yang diwariskan dari nenek moyang kita itu yang disebut namanya kearifan Lokal. Jadi apa kearifan lokal? Kebiasaan, perilaku, nilai-nilai baik yang diwariskan atau diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan sampai sekarang. Itu yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, coba ada yang tahu nggak ini namanya apa? Kerabaan sampai. Kerabaan kerbau. Nah, ini berasal dari Madura. Betul. Nah, ini merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di daerah Madura. Biasanya itu terjadi pada saat musim panen. Nah, di sini ada manfaat kearifan lokal. Nah, yang pertama itu menjaga kelestarian sumber daya alam. Lalu ada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga apa? Sumber pengetahuan. Lalu yang keempat, Pengembangan sumber daya alam. nah, jadi manfaat dari kearifan lokal yang kita punya itu kita bisa dapat pengetahuan dari situ. Kita bisa tahu apa itu tradisi karaban kerbau dan kearifan-kearifan lokal yang lain. Dan itu bisa juga menjadikan negara kita menjadi lebih luas dan lebih kaya akan keberagaman sumber daya alamnya. Selanjutnya, nah ini ada contoh kearifan lokal di Indonesia. Di sini ada apa? Lompat batu. Lompat batu Nias yang berasal dari suku Nias Sumatera Utara. Ada yang pernah ke Sumatera Utara? Belum juga belum sih. Nah, jadi di sana itu ada yang namanya tradisi lompat batu Nias yang dimana pada tradisi ini dilakukan hanya untuk laki-laki saja. Nah, biasanya itu dia akan melompati batu yang tingginya itu sekitar 2 meter, jadi tinggi sekali.
Jadi kalau misalnya laki-laki tersebut sudah cukup usia dan sudah bisa melewati batu tersebut, berarti laki itu sudah dikatakan dewasa dan sudah bisa dibilang dia tuh menjadi jawara lah di situ karena sudah berhasil melompati batu tersebut. Lalu yang kedua ada apa ini? Selatan. Orangnya lagi ngapain? Lagi duduk, lagi mau membaca doa, terus ada makanan-makanan banyak. Dan biasanya ada nggak di daerah kalian selamatan? Ada ya. Ada. Nah biasanya itu selamatan mau ngapain sih atau ada apa? Syukuran rumah, kemudian nikahan. Nikahan juga. Oke, nah biasanya delapan selamatan itu tradisi yang dari Jawa dan sampai sekarang masih kita lakukan. Lalu di sini ada tradisi apa? Maraka. Maraka bola, yang dimana itu berasal dari masyarakat Bugis Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada tahu nggak maraka bola itu apa? Tradisi apa? Memindahkan rumah. Cara diangkat bersama. Betul, memindahkan rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya itu dia tuh ada waktu-waktunya. Nah, jadi kalau misalnya dari tradisi maraka bola, apa yang bisa kita petik? Gotong royong. Gotong royong, kemudian ada lagi Kerjasama. Lalu di sini ada bagaimana sih kita untuk menjaga warisan budaya itu tetap lestari dengan apa yang pertama? Berpartisipasi aktif mengikuti acara budaya. Nah, misal kalau misalnya kalian ada kegiatan selamatan, kalian datang, itu namanya berpartisipasi aktif. Lalu yang kedua, mengenalkan budaya pada masyarakat luas. Lalu menggunakan produk buatan dari Indonesia. Lalu bangga dan menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai dengan bahasa daerah. Misalnya kalian dari daerah Sunda pasti pakai bahasa Sunda atau pakai dari daerah Jawa pakai bahasa. Oke, nah di sini coba perhatikan ibu ada video. Soalnya ada yang menarik dari informasi serba-serbi di media sosial yaitu di Sulawesi Selatan diperkenalkan tradisi maraka bola atau memindahkan rumah dengan cara bergotong royong. Gotong royong memindahkan rumah sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan. Budaya gotong royong di tengah masyarakat. Nah, coba dilihat di sini video apa tentang apa? Tentang maraka bola. Maraka bola yang tadi sudah kita bahas itu dari masyarakat Sulawesi Selatan. masyarakat Bugis yang ada di Kabupaten Baru. Nah, dari tradisi tersebut kita bisa peroleh nilai-nilai gotong royong dan kerja sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kerja kelompok. Oke anak-anak, kita akan mengerjakan LHPD. Nah, ibu kemarin sudah instruksikan untuk membawa karton, sudah? Sudah. Oke. Nah, nanti ibu akan membagikan tiap kelompok. Ini ada contoh LHPD-nya. Nanti kalian akan menggunting, lalu akan menempel yang mana di karton tersebut yang merupakan ini salah satu tradisi atau kearifan lokal yang ada di daerah Bali yang dipegang. Nanti ibu akan berikan masing-masing kelompok satu kearifan lokal. Jadi kalian akan Oke, anak-anak sudah? Sudah. Oke, boleh kelompok satu. Boleh kelompok satu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya Cincowong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
daerah Jawa Barat. Lalu yang tadi kelompok 2 Grebek Syawal dari daerah Yogyakarta. Oke, selanjutnya kita sudah belajar apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Perilaku, kebiasaan yang dituliskan dari nenek moyang dan diterapkan hingga sampai sekarang. Lalu tadi ada contoh-contoh kearifan lokal. Di Indonesia itu ada apa aja? Selamatan, kemudian ada lompat batu nias, dan yang terakhir ada maraka bola. Nah, dari kearifan lokal yang kita punya, kita perlu melestarikan dan menjaga, jangan sampai itu hilang atau punah. Oke anak-anak, kita akan mengerjakan evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian tentang kearifan lokal. Materi yang sudah ibu berikan, kalian akan mengisi beberapa 1 sampai 5 soal, yang dimana itu esai. Nanti kalian isi mandiri. Oke, sudah? Sudah Bu. Sudah, oke. Kasih Bu. Kasih Bu. Oke. Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Sudah cukup. Cukup. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Nurma? Baik, Bu. Mari teman-teman kita tutup hari ini dengan berdoa. Sebuah doa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurma. Oke, sebelum kalian pulang jangan lupa untuk tetap semangat belajar, dan kalau misalnya belum dijemput jangan kemana-mana. Jika ada yang ditanyakan, ibu tutup.